Shalom, jumpa kembali saudara-saudaraku. Sebelum kita sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu menaikkan pujian di hadapan Tuhan untuk lebih menguatkan roh kita. Ada amin? Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik saudara-saudaraku, setelah kita memutuskan hidup bersama Tuhan, percaya di dalam satu nama, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, bahwa itu Yesus Kristus. Kalau kita memutuskan menanggalkan kehidupan kita yang lama, memutuskan hidup baru bersama Tuhan, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Mari kita tinggalkan apa yang menjadi dosa dan kejahatan kita di masa yang telah lalu. Karena kita sudah percaya bahwa pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan kita yang mendurhaka, yang terkutuk di hadapan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, Dia telah mengingatkan kita supaya kita meninggalkan kejahatan kita. Oleh sebab itu,
Jangan sia-sia kepercayaan kita. Jangan sia-sia komitmen kita. Ayo berjuang. Ayo melangkah hari demi hari. Tuhan akan memampukan kita, memulihkan setiap keadaan kita, kalau kita memilih hidup di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau disebut anak-anak kerajaan. Bantu kami Tuhan untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kami. Lewat firman yang hidup, ada kuasa, ada kebenaran hidup dalam diri kami. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 6 sampai 11, sesuai dengan pujian kita tadi, ya. Apa yang telah kita sia-siakan dulu, ya, cinta Tuhan kita tak mengerti. Ya, kita telah diikat oleh dosa kita. Mata rohani kita telah dibutakan. Mata hati kita telah dibutakan oleh kefasikan kita. Sebenarnya bukannya kita nggak percaya. Dulu memang kita percaya bahwa Yesus adalah keselamatan bagi setiap umat. Tetapi karena kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kepercayaan itu membuat kita, ya, tidak hidup dalam kebenaran. Jadi setelah kita hidup dalam kebenaran, setelah kita kenal kebenaran, ayo mari kita menjadi manusia baru di dalam diri kita. Kolose pasal 3 ayat 6 sampai 11, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jelas ya saudaraku, kalau kita tetap masih hidup dalam dosa, tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan di dalam Kristus. Kita adalah orang yang durhaka. Kita adalah golongan pengikut iblis. Kita tidak, ya, mempunyai kehidupan. Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jelas, dulu kita hidup dalam kefasikan kita. Kita tidak mengenal apa arti Yesus Kristus, apa arti kebenaran itu, karena kita tidak hidup di dalam Kristus. Kita dikuasai oleh gelapnya hati kita, ya. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan manusia-manusia di sekeliling kita. Bahkan kita menganggap bahwa Yesus itu mau kok nanti dia memaafkan saya. Memang Tuhan mau memaafkan kita, tetapi butuh perjuangan yang ekstrim. Tidak gampang membalikan telapak tangan saudaraku. Perlu kesungguhan dan kerinduan dan melibatkan diri hidup dalam Kristus. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Pasti kalau kita mau dikatakan manusia baru, ayo mari kita tanggalkan, mari kita tinggalkan kebiasaan, ya, kebiasaan kita yang dulu, ya, agar kita tidak hidup bergelut, ya, di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita memilih, memutuskan hidup dalam kebenaran Kristus. Semua yang baik, semua yang manis, turut kita pikirkan dan turut kita kerjakan dalam diri kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Kristus. Kenapa? Kita ini adalah gambar Allah, ya, gambar Khalik Tuhan, ya. Kemudian rupa kita juga harus membawa rupa seorang hamba yang percaya di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Ayo mari kita usahakan diri kita. Yang namanya berusaha tidak instan, berproses. Hari demi hari kita diperbaharui, ya. Dari level 0
menuju level pertama 1, 2 sampai 10 sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan. Kita diperbaharui oleh kasih Kristus. Kalau nggak ada kasih Kristus, kita tidak akan mampu memperbaiki diri kita. Karena atas kasih dan penyertaan Tuhan itu yang memampukan kita hari demi hari kita terus berjuang, ya, mengalahkan tipu muslihat iblis dalam kejahatan, dalam berbuat dosa. Ayo, siapapun kita, terus menerus mari kita hidup dalam Tuhan. Mari kita mau dibenahi, mau dibaharui oleh kuasa darah Kristus. Pengetahuan akan Kristus, pengetahuan kita apa? Firman Tuhan. Kita mampu, ya, kita mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang hidup. Kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mendengarkan, bagaimana bisa kita hidup dalam Kristus? Percuma saudaraku, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, iman berasal dari pendengaran firman Tuhan. Karena kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita tahu, oh ternyata ya hidupku sebenarnya tidak layak. Oh ternyata hidupku kotor, najis di hadapan Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita diperbaharui, kita diingatkan, dan ayo mari kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada lagi perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan orang Yunani, orang Yahudi, ya. Tidak ada perbedaan suku, golongan. Kalau kita sudah memutuskan hidup di dalam Kristus, siapapun Anda, baik saya, baik kita semua yang sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengampunimu. Tuhan mengasihimu. Tetapi tidak gampang ya saudara-saudaraku. Makanya saya ulang kembali, tidak gampang. Lewat kesungguhan, lewat kerinduan kita mau hidup di dalam Kristus, lewat penyucian kita, lewat permandian kita, lewat pembasuhan kita. Makanya jangan kita anggap sepele tentang baptisan. Baptisan adalah tanda pertobatan bagi orang-orang yang menerima perkataan Kristus lewat firman Tuhan. Dengan dia menerima perkataan Kristus, dia percaya, dia beriman, dia berpengharapan, dia mampu mengasihi Kristus. Kalau kita sudah berkata, kita sudah bertobat, kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah menjadi anak Kristus dulu, kenapa kita berbuat dosa? Kenapa kita jatuh di dalam dosa? Kenapa tipu muslihat iblis mengikat pikiran dan hati dan perbuatan kita? Berarti kita masih belum menerima perkataan Kristus yang sesungguhnya dulu, saudaraku. Jadi kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, dalam kejahatan, jangan sekali-kali kamu sudah hidup dalam Kristus. Belum. Ketika kamu memutuskan hidup bersama Kristus, mengakui Kristus lewat dirimu pada hari ini, ya, lewat baptisanmu, tanda pertobatanmu, disitulah Roh Kudus Tuhan itu bekerja, ya. Fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan, menghibur, ya, menjelikan mata hati kita, dan mampu menghantarkan apa yang menjadi doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tidak ada bagi Anda yang masih hidup dalam kegelapan. Hanya orang-orang yang sudah memutuskan hidup bersama Tuhan ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu tidak datang dengan gampang, tidak sembarangan. Di mana datang Roh Kudus? Ketika Tuhan Yesus Kristus membaptiskan dirinya, dia kepenuhan di dalam Roh Kudus, sehingga roh-roh najis, kutuk-kutuk dosa, ya, dia bebas dari dunia. Karena dia kudus, ya, tubuhnya, jiwa, dan rohnya, ya, dijaga oleh Tuhan Bapanya sendiri, Bapa kita, agar dia tidak ikut tercemar oleh dosa-dosa dunia. Makanya kalau kita tidak mau ikut tercemar oleh dosa-dosa dunia, ayo basuh dirimu, perbaharui cara pikiranmu,
perbaharui cara perkataanmu, perbaharui sikap hatimu dan perbuatan karaktermu. Ya, selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup ya bukan untuk mengotori, bukan untuk menajiskan ya. Tubuh ini adalah tubuh surgawi. Kita ini adalah anggota-anggota Kristus. Ya, kalau dulunya kita sudah jatuh ke dalam dosa, sudah kotor, makanya pulihkan kembali kerajaan itu. Ya, inilah kerajaan surga itu adalah perbuatan kita. Ya, bukan kota Yerusalem yang diperbaharui, tetapi kota kerajaan Allah, bait Allah itu ada di dalam dirimu, saudaraku. Ayo, mari kita perbaharui, mari kita jaga, mari kita rawat tubuh yang tercemar menjadi benar di hadapan Kristus. Ya, jadi lewat pengakuan mulut kita memutuskan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Akui Tuhan lewat mulut kita, lewat keputusan sikap hati dan pikiran kita, sehingga kita menguburkan tubuh yang najis. Ya, lewat baptisan kita bangkit bersama Tuhan, kita disucikan, kita terima Roh Kudus Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, saya sedikit bersaksi. Saya bukan berasal dari keluarga yang baik-baik. Ya. Saya berasal dari keluarga yang tidak mulus secara kehidupannya. Ya, hampir-hampir saya melihat keluarga saya tidak semuanya saya ceritakan. Tapi kehidupan keluarga saya adalah saya sempat melihat orang tua saya berantem, berkelahi, memaki. Di situ hati saya terkoyakkan, saudaraku. Ya Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi? Saya tidak mengerti sebenarnya kenapa masalah datang, karena kita jauh kepada Tuhan, karena kita tidak hidup di dalam Tuhan. Dulu saya gak sadar itu, saudaraku. Memang benar kata Tuhan, umatku memuji saya, umatku menaikkan puji-pujian, datang beribadah, mengakui bahwa saya adalah Tuhan mereka, tetapi perbuatan mereka tidak turut segambar serupa dengan saya. Kalau hidup Kristus ada dalam diri orang tua saya, pasti mereka tidak berantem. Kemudian, saudara-saudaraku, saya tidak berkata saya sudah benar dalam hidup saya. Saya adalah manusia yang hina, manusia yang sudah bercela, manusia yang najis di hadapan Tuhan. Ada berbagai-bagai macam dosa yang sudah saya lakukan. Bahkan melanggar perintah Tuhan, iya. Tidak hidup dalam kasih Tuhan, iya. Tetapi hanya kepada Tuhan kucurhatkan segala perbuatan-perbuatan yang menajiskan itu. Karena ketika saya memberitahukan kepada saudara, tidak menguntungkan saudara, bahkan merugikan diri saya. Tapi kalau saya curhat, kalau saya memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan akan mengerti, Tuhan akan memahamiku, Tuhan akan menutup bungkus cerita kehidupan saya. Makanya saudara-saudaraku, saya tidak berkata saya sudah hidup benar. Saya orangnya tidak benar. Saya punya masa lalu yang suram, yang kelam. Ya. Saya juga pernah menjadi wanita jahat. Saya suka marah-marah. Saya suka membanting-banting. Kenapa?
iblis sudah menguasai pikiran saya. Iblis lebih berkuasa dalam diri saya, karena saya masih belum dilahirkan dari benih Kristus. Saya masih lahir dari benih duniawi. Jadi saya sangat bersyukur, ya, puji nama Tuhan, lewat pengenalan, ya, firman Tuhan, saya belajar bagaimana saya hidup di dalam firman yang sesungguhnya. Lewat baptisan saya diselamatkan. Hari demi hari Tuhan memperbaharui saya. Saudara-saudaraku, jangan katakan bahwa kalau kita berbuat jahat, melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita akan memiliki hidup yang baik. Tidak, kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal, dan bahkan upah dosa kita adalah maut. Ya, kita terima di dunia dan kita terima juga di masa yang akan datang. Kenapa saya berkata, dengan banyak kejahatan, dengan banyak dosa saya sedikit lagi bersaksi di sini. Saya pernah sakit, saudaraku. Karena saya berkata, diri saya sudah benar. Saya tidak mengenali kekurangan. Saya tidak mengenali apa yang menjadi kelalaian saya di hadapan Tuhan. Lewat sakit penyakit, Tuhan menegur saya. Ya. Apa, saudaraku? Saya mengalami insomnia selama 2 bulan. Insomnia yang berat selama 2 bulan. Tidak bisa tidur pada siang hari dan juga pada malam hari. Dan di situ saya sudah mulai ditangkap Tuhan. Saya merenungkan kenapa hal ini terjadi. Kolesterol hanya faktor pemicu, tetapi akar dari segala penyakit adalah kejahatan saya di hadapan Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku, setelah saya mulai mendekatkan diri, pada saat itu saya belum lahir baru, belum dibaptis. Tetapi Tuhan sudah mulai memperkenalkan dirinya kepada saya. Saya mulai suka berdoa. Saya mulai rajin beribadah. Saya mulai menyukai lagu-lagu rohani. Dulu saya nggak suka lagu-lagu rohani, saudaraku. Saya menyukai menyanyikan lagu-lagu duniawi. Kemudian saya berdoa itu suka-suka diri saya saja. Saya beribadah itu suka-suka diri saya. Karena saya pernah menanamkan dalam pikiran saya, kan gereja yang sesungguhnya itu tubuh saya. Tetapi di pikiran saya gereja itu tubuh saya, tetapi saya tidak mempermuliakan Tuhan. Ya, kalau misalnya saya memahami gereja itu tubuh saya, bukan bangunannya, saya harusnya menyukai doa, menyukai penyembahan, dan mengasihi Tuhan. Tetapi ini tidak. Saya membenarkan jalan pikiran saya sendiri. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, dan ada orang yang membenarkan pikirannya tetapi tidak seturut pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi disitulah saya mulai mengenal Tuhan, dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Dan puji nama Tuhan, saya melewati insomnia saya. Ya, walaupun insomnia saya tidak sembuh total, ya, sebagai saksi ada suami saya dan keluarga saya, ya. Saya sering-sering teriak, menangis karena saya juga mau tidur seperti orang-orang di sekitar saya. Bahkan saya menangis ketika mereka tidur pulas sampai mereka ngorok-ngorok. Saya masih belum tertidur. Mata saya tidak bisa terpejam. Hati saya tidak bisa ikut tidur. Ya. Mata selalu melek, saudaraku. Ya. Tidak bisa diajak tidur. Tetapi puji nama Tuhan, saya dibaptis tanggal 2 bulan 2 tahun 2021.
saya dibaptis, saya tidak tahu saudaraku mujizat apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan, sekarang tidur saya telah pulih bersama Tuhan. Makanya kata Tuhan, jangan bersandar pada keinginan hatimu, bersandarlah kepadaku anakku. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan akan menyinarimu. Tuhan akan memberikan damai-Nya di dalam hidupmu ketika engkau percaya, terima dan akui Dia sebagai juru selamat. Puji Tuhan saudaraku, penyakit saya tidak ada lagi. Penyakit saya tidak ada lagi. Tidur saya sudah pulih di dalam nama Yesus. Jadi, makanya saudara-saudaraku, lewat pengakuan mulut kita, lewat pengakuan hati kita dipulihkan Tuhan. Makanya ada sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan, hidup adalah berkat. Jangan sia-siakan. Ketika sehat, ayo layani Tuhan. Jangan membuat Tuhan asing di dalam dirimu. Jangan kecualikan Tuhan di dalam dirimu. Ayo, mari kita cintai Tuhan. Mari kita layani Tuhan. Siapapun Anda yang buruk, siapapun Anda yang pernah hidup dalam kekelaman, jangan berkecil hati. Pulihkan keadaanmu bersama Tuhan. Tuhan akan memulihkan jiwamu. Tuhan akan memulihkan rohmu dan memurnikan engkau di dalam kasih dan setia-Nya. Saudara-saudaraku, jelas apa kata Tuhan? Kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang fasik. Kalau kita memutuskan hidup bersama Tuhan, jangan hanya asal memutuskan lewat mulut, tetapi putuskanlah dan sucikanlah dirimu agar kuasa Roh Kudus Tuhan berkuasa di dalam dirimu. Dan apa jadinya? Dulunya saya tidak menyukai lagu-lagu rohani. Sekarang saya benci sekali melakukan lagu rohani. Bahkan kalau ada orang-orang di sekitar saya menyanyikan lagu-lagu rohani, saya risih saudaraku, dan saya tegur. Kemudian, dulu saya malas berdoa, saya sekarang rajin berdoa. Doa saya adalah bukan doa yang disusun-susun atau doa yang saya curi-curi, tetapi apa yang menjadi pengalaman saya, apa kasih Kristus yang saya alami hari ini, itulah yang saya ucapkan. Saya bersyukur atas kehendak dan kuasa Tuhan dalam diri saya. Apa yang dulunya saya tidak pintar menyembah, saya suka menyembah sekarang. Saya pintar menyembah. Kenapa? Ada Kristus yang menolong. Ada Kristus, karena kata Tuhan, siapa yang melibatkan dirinya, siapa yang menerima kuasa rohku, dia akan menerima kuasaku. Disitulah nanti kita tahu bagaimana perbuatan Tuhan memakai anak-anaknya yang mengasihinya. Dia akan mencurahkan rohnya di atas saudara yang mengakui, yang mengasihi, yang percaya akan Dia. Jadi saudara-saudaraku, saya juga melayani Tuhan di saat sekarang. Dulu saya tidak pintar memahami, mengerti apa yang menjadi maksud daripada firman Tuhan. Sekarang puji nama Tuhan, Tuhan memulihkan saya. Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa dalam hidup saya. Kemudian dulu saya itu tidak pandai menjadi seorang pemimpin pujian. Sekarang ada banyak kuis berhadiah. Saya tidak berani berdiri di hadapan sesama. Sekarang puji nama Tuhan, saya tidak gentar lagi, saya tidak takut lagi. Saya melayani Tuhan, sungguh-sungguh saya menjadi seorang WL sekarang. Karena kenapa? Ada kasih Kristus di dalam diri saya. Tuhan sudah menangkap hidup saya, Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya najis menjadi dibenarkan di dalam Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, rupa-rupa kejahatan dalam dunia ini adalah terdapat di 1 Korintus
Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Makanya kita harus adil. Makanya kita harus menyeimbangkan diri kita di dalam Tuhan. Ya, kita hidup di dunia, kita jauh lebih hidup di dalam roh Tuhan, agar kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Janganlah sesat. Jangan kita mau disesatkan oleh iblis. Jangan kita mau disesatkan oleh pikiran-pikiran kita yang terkutuk. Jadi ayo, janganlah sesat. Orang cabul katanya. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Orang kikir juga termasuk ya saudaraku. Banci juga termasuk ya. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Seperti yang saya katakan, ya, walaupun bagian-bagian ini tidak semuanya saya lakukan dan ada sebagian yang saya lakukan, dahulu saya melakukan itu. Tetapi sekarang puji nama Tuhan, Tuhan memulihkan saya. Dan kalau kita tahu kebenaran, kita sengajai untuk hidup berbuat dosa lagi, penebusan tidak akan terjadi dalam diri kita. Karena penebusan satu kali terjadi dalam diri kita. Jangan kita menyalibkan Tuhan terus-menerus. Karena Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Dosa saya dan dosa Anda semuanya. Jadi kalau kita memutuskan untuk bertobat, jangan lagi salibkan Tuhan. Cukupkan satu kali Tuhan mati bagimu dan mati bagi saya. Ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Seperti yang saya katakan, setelah saya memutuskan untuk disucikan, untuk dikuduskan, untuk dibenarkan di dalam firman Tuhan, saya akan mendapat ketenangan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita pakai sisa umur kita yang sia-sia ini sebagai pemeran, sebagai adegan untuk melakukan dosa. Karena kata Paulus sudah memberikan kita teladan yang baik. Dia orang jahat. Dia orang yang tidak mengenal Kristus, menentang kebenaran, bahkan mengejar-ngejar, bahkan membunuh murid-murid Kristus. Murid-murid yang percaya kepada Kristus, salah satunya Stefanus. Walaupun tangannya tidak turut membunuh Stefanus, tetapi dengan ajakan, dengan dorongannya dia ikut membunuh Stefanus. Dia mengajak orang-orang banyak itu untuk melemparkan Stefanus batu sehingga Stefanus mati. Dia orang jahat, dia seorang pembunuh. Jadi apa yang terjadi? Tuhan Yesus memulihkan kehidupannya. Tuhan Yesus menjamah hidupnya, memberikan Roh Kudus Tuhan di dalam dirinya. Katanya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri terhadap apa yang di depanku. Tanpa iman, kita tidak dibenarkan dalam Kristus. Oleh imanlah kita percaya. Karena walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya firman, kita diselamatkan karena kita beriman. Kita berpengharapan karena iman. Kita mengasihi karena iman. Iman timbul dari pendengaran, dan Roh Kudus ada ketika kita menerimanya dan membuka hati untuk tidak hidup dalam kegelapan lagi. Berikan dulu tepuk tangan bagi Kristus. Ibrani 10 pasal 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mensengajai atau sengaja lagi hidup dalam dosa, tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Makanya yang saya katakan tadi, hanya satu kali Tuhan mati bagi kita. Tidak banyak, ya, tidak berkali-kali. Makanya butuh kesungguhan, butuh ekstra, yang ekstrim untuk mengikut Kristus, ikut menderita, ikut mengakui jangan menyangkal Kristus, ikut mengakui Kristus lewat kesaksian. Karena kata Tuhan, barang siapa yang mengakui saya di hadapan manusia, saya juga akan mengakuinya di surga, dan Bapakku akan memberikan dia penghargaan dan kehormatan. Jadi saudara-saudaraku, Filipi berkata, pasal 3 ayat 13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata si Rasul Paulus, walaupun saya belum jumpa, walaupun saya tidak menangkap Kristus, belum merangkul Kristus, ya, belum berhadapan dengan Kristus lewat iman saya dibenarkan. Karena apa? Tujuan saya untuk memperoleh hidup yang kekal, memperoleh mahkota. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terpuji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan melalaikan kasih Kristus, ya. Roma pasal 6 pasal 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Jangan berkata, tanpa penyucian, tanpa pembaharuan, tanpa pengudusan dari Kristus, kamu diselamatkan. Lewat baptisan kita diselamatkan. Disitulah ada pekerjaan kuasa Roh Kudus mengartikan dalam diri kita, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Apa upah semua kejahatan, semua dosa yang kita lakukan pada masa lampau? Dosa sudah mengintip kita, maut sudah mengintip kita, ya. Jangan seperti orang-orang durhaka. Kalau kita mau hidup senang, bahagia bersama Tuhan, ayo kerjakan keselamatan, tunaikan tugas pelayananmu di dalam cinta kasih Kristus. Jangan lagi hidup bergelut dalam dosa. Dosa akan membuatmu hancur. Dosa akan membuat tubuhmu, ya, dipenuhi oleh racun-racun duniawi, ya. Apapun tipu muslihat iblis lawan, dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, ya. Pikiran-pikiran yang terkutuk, hasutan-hasutan iblis yang membahayakan jiwa saya dilepaskan dalam nama Yesus. Jadi ingat saudaraku, upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak bertobat, maut sedang menanti. Kalau kita percaya Yesus, keselamatan menanti kita. Karena apa kata Tuhan? Ya, barang siapa yang hidup di dalam diri saya, hidup benar, ya, hidup dalam kebenaran saya, dia akan mendapat ketenangan dalam jiwaku. Ya, Yeremia 17 pasal 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi sudah pasti, ya, janji tetap janji. Janji Kristus tetap selama-lamanya, tidak pernah diingkarinya satupun. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya kepada orang yang dikasihinya. Ya, tenang. Di masa-masa sulit, disitulah ada kuasa Tuhan untuk memampukan kita. Percayalah, ada kasih Kristus kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus dalam diri kita. Ada amin? Amin. Jadi saudara-saudaraku, demikian saja sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya akan menutup, ya, firman Tuhan ini lewat lagu pujian rohani. Waktu yang tepat. Ya. Kenapa saya suka dengan lagu ini?
semua yang kita jalani mengartikan kepada kita bahwa ada kasih Kristus. Semua yang kita doakan memang tidak cepat kita menerimanya, tetapi ada waktu dan ada cara Tuhan yang jauh lebih tepat untuk memulihkan setiap hidup kita. Makanya ayo sukai doa, komunikasi di hadapan Tuhan, curhatkan apa yang menjadi keinginanmu. Tuhan, pulihkan hidup saya, maka Tuhan akan memulihkan hidup saya. Hidup kita semuanya kalau kita mengakui dosa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan, amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, semua diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mengasihinya. Percayalah, Tuhan memulihkan keadaanmu tepat pada waktunya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melalaikan apa yang menjadi janjinya kepada saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh manis dalam hidup kami. Terima kasih firman yang hidup dalam diri kami. Kami percaya Bapa selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami tutup doa ini. Amin. Shalom. Bagi saudara-saudaraku, sampai jumpa di lain waktu. Mari kita saling mendoakan agar kita selalu jumpa ya di YouTube. Oke.